Pada praktikum kali ini, saya akan membahas identifikasi potensi tambahan penghasilan pada usaha bisnis yang akan saya jalani. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Marna Ringo NPM 2082100046. Saya dari program studi agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Medan Area. Pertama, bisnis yang akan saya jalankan yakni perentalan atau penyewaan sepeda motor. Dan kegiatan dari bisnis ini yang dapat menghasilkan laba yaitu hasil dari penyewaan sepeda motor tersebut. Dalam bisnis yang akan saya jalani, saya akan menerapkan beberapa cara meningkatkan penambahan omset usaha bisnis, yaitu yang pertama, saya akan mengutamakan kualitas dan kuantitas barang, memberi pelayanan baik kepada pelanggan, melakukan promosi secara efektif dengan menjual lebih banyak kepada pelanggan, menambah outlet di berbagai daerah dengan tujuan target pasar baru dan mendapat pelanggan baru. Dan saya akan menerapkan SEO dan menerapkan SEM dan SMM. Dan yang terakhir, saya akan memberikan penawaran spesial kepada pelanggan yang sudah ada atau pelanggan yang setia. Dalam usaha yang akan saya jalani, cara saya mengelola keuangan usaha yaitu pertama, edukasi diri, lakukan perencanaan, membuat buku catatan keuangan, buat anggaran secara rutin, awasi arus kas keuangan, putar arus kas lebih cepat, gunakan laba untuk kembangkan usaha, pisahkan uang pribadi dan uang usaha, siapkan dana darurat, awasi harta, uang, atau modal yang akan saya gunakan nanti. Bisnis yang akan saya jalani, sumber daya utama yang menjadi core bisnis saya yakni pertama manusia, material sumber daya fisik, mesin termasuk fasilitas dan energi yang akan saya gunakan, uang atau sebagai modal saya dalam menjalani usaha yang akan saya jalani, informasi atau data. Nah, data ini sebagai sumber daya konseptual atau sumber daya fisik yang akan saya kelola setelah diperoleh agar saat diperlukan sumber daya tersebut siap digunakan secara maksimal. Bila perlu diganti sebelum sumber daya tersebut menjadi tidak efisien atau using. Dalam bisnis yang akan saya jalani, saya tentunya mempersiapkan tim yang tangguh dalam memulai bisnis saya. Yang pertama, punya visi dan misi yang sama. Untuk menjangkau lebih baik atau mencapai bersama rekan kerja lainnya, saya akan menyamakan visi dan tujuan. Oleh karena itu, saya sebagai pemimpin tim dan juga anggota lainnya harus memahami bahwa dalam hal ini kepentingan tim lebih penting dibanding individu. Yang kedua, membangun rasa percaya. Rasa percaya adalah kunci dari sebuah tim, karena sulit untuk menjadi tim yang sukses jika antara anggota memiliki rasa tidak percaya. Dengan penuh tanggung jawab dan terlaksana dengan baik tanpa membebankan rekan lainnya. Yang ketiga, menjalin komunikasi yang lancar. Dengan terjalinnya hubungan komunikasi yang lancar akan menimbulkan budaya yang positif. Dengan itu, rekan kerja dengan pemimpin akan menjadi lebih baik, apalagi dengan teknologi yang saat ini. Aplikasi chat dan perangkat yang kian canggih memungkinkan kita tetap bisa berinteraksi dengan tim seputar pekerjaan agar terhindar dari salah paham. Nah, kegiatan yang akan saya lakukan dalam usaha bisnis saya, yakni yang pertama itu survei sepeda motor, yang akan saya mulai tanggal 16 Desember sampai 30 Desember. PIC-nya saya sendiri dan rekan saya, biaya kosong, evaluasi kosong, dan status kegiatan proses. Yang kedua, cross-check sepeda motor akan saya lakukan pada 31 Desember sampai 5 Januari. PIC-nya saya sendiri dengan rekan saya, biaya kosong, evaluasi kosong, dan status ini masih proses. Yang ketiga, pembelian sepeda motor. Saya akan membeli 8 unit sepeda motor, yaitu Honda Beat 4 unit dan Honda Beat Street 4 unit. Akan saya mulai pada tanggal 6 Desember sampai 7 Januari. Dan PIC-nya saya sendiri dan rekan saya. Dan biaya yang akan saya keluarkan pada Honda Beat sekitar 18 juta per unit, dan ada 4 unit dikalikan 4 menjadi 72 juta. Dan yang kedua ada Honda Beat Street, dan biaya yang saya perlukan 18 juta juga, dan dikali 4 menjadi 72 juta rupiah. Dan evaluasi saya masih kosong dan status kegiatan masih proses. Yang terakhir ada penyewaan sepeda motor seperti yang kita singgung tadi. Penyewaan sepeda motor. Yang pertama itu ada Honda Beat Street dan Honda Beat. Yang akan saya lakukan atau saya mulai pada 10 Januari
sampai berlangsungnya proses bisnis yang akan saya jalankan. PIC-nya saya sendiri dan rekan saya, dan biaya yang akan dikeluarkan Honda Beat 1 unit per hari yaitu 80.000, dan Honda Beat Street 1 unit per hari 80.000 juga. Dan evaluasinya memperbaiki motor yang memiliki kendala, dan status kegiatannya masih proses. Nah, kita akan masuk pada BEP, PBP, dan roll. Sebuah usaha yang penyewaan motor yang akan saya jalani memiliki rincian sebagai berikut. Harga penyewaan 80.000 per hari, harga produksi 45.000, investasi dana 50 juta, gaji pegawai 1,8 juta per bulan, biaya lain-lain ada 2 juta per bulan. Target minimal penyewaan sebanyak 6 kali setiap harinya. Maka berapa BEP, PBP, dan roll? Yang pertama BEP. Jumlah pengeluaran per hari ada, yang pertama itu gaji pegawai sebesar 1,8 juta per 30 hari, sama dengan yang berarti 60.000 per hari. Biaya lain-lain 20 juta per bulan, sama dengan 67.000. Total investasi ada 50 juta dibagi 1 tahun, sama dengan 147.000. Maka total pengeluaran yang akan saya keluarkan ada 274.000 per hari. Nah, maka untuk BEP-nya laba persewaan sama dengan harga jual dikurang harga produksi, yaitu harga jual 80.000 dan harga produksi 45.000. Jika dikurangkan maka akan menjadi 35.000. Dengan laba sejumlah tersebut, BEP sama dengan 274.000 dibagi 35.000, sama dengan 7 kali penyewaan. Jadi jumlah sewaan atau sepeda motor yang harus saya sewakan setiap harinya untuk memenuhi penutupan modal adalah sebanyak 7 kali penyewaan. Nah, kita akan masuk pada PBP. Dengan soal yang menyatakan bahwa setiap harinya usaha saya memiliki target untuk menyewakan setidaknya 7 kali setiap harinya, maka laba atau per bulannya adalah 35.000 dikali 7 dikali 30 hari. Total yang saya dapatkan ada 7.350.000. Jadi PBP-nya sama dengan 50 juta dibagi 7.350.000, dan total yang saya dapatkan 6,8 bulan untuk mendapatkan modal yang telah saya gunakan. Dan yang ketiga ada rollnya. Langsung saja 7.350.000 dibagi 50 juta dikali 100%, maka akan dapat 1%. Sekian presentasi usaha bisnis yang akan saya jalani. Saya ucapkan terima kasih, dan bila ada kata-kata yang saya salah mohon dimaafkan. Saya Ringo, saya mengucapkan terima kasih.